Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bangunan tinggi yang kita lewati setiap hari di Jakarta. Kita mengaguminya, memotretnya, bahkan bekerja di dalamnya. Tapi, bagaimana jika gedung itu berdiri bukan hanya di atas beton dan baja, melainkan di atas nyawa manusia yang dijadikan tumbal? Cerita ini bukan karangan. Ini adalah pengakuan seseorang yang seharusnya ikut dikubur, namun entah kenapa masih diberi kesempatan untuk hidup. Inilah cerita dari mereka yang selamat dari gedung tumbal. Aku pertama kali terlibat dalam proyek itu pada awal 2018. Gedungnya direncanakan menjadi salah satu menara perkantoran tertinggi di Jakarta. 47 lantai dengan fasad kaca hitam yang memantulkan langit ibu kota. Lokasinya strategis, di tengah kawasan bisnis yang tak pernah tidur. Nilai proyeknya nyaris tidak masuk akal. Yang membuatku heran sejak awal bukan besarnya dana, tapi kecepatannya. Dalam dunia konstruksi selalu ada hambatan. Izin molor, tanah bermasalah, protes warga, cuaca, atau sekadar birokrasi. Tapi proyek ini seperti dimuluskan oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua izin turun terlalu cepat. Tidak ada warga yang menolak. Tidak ada gugatan. Bahkan saat penggalian fondasi menemukan struktur lama di bawah tanah, masalah itu menghilang begitu saja dalam semalam. Aku bekerja sebagai pengawas lapangan. Tugasku memastikan prosedur keselamatan dipatuhi. Ironisnya, sejak hari pertama, aku sudah merasa keselamatan bukan prioritas di tempat ini. Kecelakaan pertama terjadi minggu ketiga. Seorang pekerja jatuh ke dalam lubang bor pile sedalam hampir 20 meter. Tidak ada teriakan, tidak ada suara tubuh menghantam tanah. Dia hanya lenyap. Saat tim penyelamat turun, jasadnya ditemukan dalam posisi berdiri dengan wajah menghadap ke atas, mata terbuka lebar. Yang lebih aneh, tidak ada luka parah. Dokter proyek menyebutnya henti jantung mendadak. Kasus ditutup. Kecelakaan kedua terjadi 2 bulan kemudian. Tower crane berputar sendiri saat malam, padahal tidak ada angin. Operator yang sedang berada di kabin ditemukan tewas keesokan paginya. Posisi duduknya rapi. Tangannya masih memegang tuas, seolah dia tidak sempat melawan sesuatu. Sejak saat itu, aku mulai menghitung. Setiap lantai yang selesai selalu ada satu korban. Tidak selalu mati di lokasi. Ada yang jatuh sakit, pulang kampung, lalu meninggal mendadak. Ada yang menghilang begitu saja. Anehnya, setiap kejadian selalu bertepatan dengan pengecoran struktur utama. Aku mulai bertanya-tanya. Tapi setiap kali aku membuka mulut, atasanku, Pak Hendra, selalu memotong. Kalau mau kerja lama di sini, jangan terlalu banyak mikir. Nada suaranya tidak mengancam, justru tenang, terlalu tenang. Malam pertama aku lembur di gedung itu menjadi titik balik hidupku. Jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Lantai 10 baru saja icor. Aku sendirian di area bawah, memeriksa laporan harian. Lampu proyek menyala setengah. Suara kota terdengar jauh seperti teredam oleh dinding beton. Lalu aku mendengar suara orang berdoa. Bukan dari musola sementara. Suaranya datang dari dalam tanah. Awalnya lirih seperti gumaman, lama-lama jelas. Bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia, bukan Jawa, bukan Arab. Tapi nadanya ritual. Aku mengikuti suara itu hingga ke area pondasi lama yang seharusnya sudah ditutup. Anehnya, pagar seng terbuka. Tanahnya basah, seolah baru digali. Di sana, aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Ada sesajen, bukan kecil,
Tapi satu meja penuh. Kepala kambing, kain kafan, paku berkarat, dan foto-foto. Foto para pekerja yang sudah meninggal. Di tengah-tengahnya ada satu foto lagi. Foto diriku. Jantungku hampir berhenti. Tanganku gemetar. Aku mundur perlahan, tapi kakiku menginjak sesuatu yang lunak. Saat aku menunduk, aku melihat bekas telapak tangan manusia tercetak di tanah basah, mengarah ke arahku. Seolah sesuatu dari bawah pernah mencoba naik. Tiba-tiba, suara di belakangku berbicara pelan. "Kamu belum waktunya." Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun sejak malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Gedung ini dibangun dengan tumbal. Dan aku sudah masuk dalam daftarnya. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi merasa sendirian di proyek. Bahkan saat aku berada di tengah keramaian, puluhan pekerja, suara mesin, dentingan besi, ada perasaan seolah sesuatu selalu berdiri tepat di belakangku. Cukup dekat untuk mengatur napasku, tapi cukup jauh untuk tak terlihat. Pagi setelah kejadian sesajen itu, aku datang lebih awal ke kantor proyek. Aku berniat memastikan apakah apa yang kulihat semalam benar-benar nyata atau hanya efek kelelahan. Hal pertama yang kulakukan adalah membuka data absensi korban-korban kecelakaan. Dan disitulah kejanggalan kedua muncul. Beberapa nama tidak ada. Pekerja yang jatuh ke bor pile namanya tidak tercatat sebagai karyawan aktif. Operator kren yang tewas statusnya resign 2 minggu sebelum kematian. Bahkan laporan BPJS mereka kosong, seolah orang-orang itu tidak pernah bekerja di sini. Aku menelan ludah. Ini bukan sekadar proyek sial. Ini penghapusan jejak. Aku mendatangi Bu Ratna, staf administrasi yang sudah hampir 10 tahun mengurus proyek-proyek besar. Wajahnya pucat saat aku menyebut satu nama. "Mas," katanya pelan, sambil menutup layar komputernya. "Jangan cari yang sudah pergi." "Apa maksud Ibu?" Ia menatapku lama, terlalu lama. Matanya berair, tapi tidak jatuh air mata. "Di proyek ini," lanjutnya, "kalau ada yang diambil, namanya ikut dihapus, supaya gedungnya bisa naik." Aku menelan ludah. Itu diambil oleh siapa? Bu Ratna berdiri, tangannya gemetar saat mengambil tasnya. "Saya cuma mau kerja sampai lantai 20, katanya sebelum pergi. Lewat itu, biasanya sudah mulai minta yang dekat. Aku tidak sempat bertanya lagi. Hari itu, pengecoran lantai 11 dimulai. Dan seperti pola sebelumnya, korban berikutnya muncul. Namanya Danu, tukang las. Usianya baru 23 tahun, anak rantau dari Cilacap. Orangnya ceria, sering bercanda, dan yang paling penting, dia salah satu dari sedikit orang yang sering lembur bersamaku. Sore itu, aku melihatnya berdiri di pinggir lantai, menatap ke bawah terlalu lama. Dan panggilku, "Ngapain bengong?" Dia senyum, tapi senyumnya aneh, kaku, seperti bukan miliknya. "Ada yang manggil, Mas," katanya. "Siapa?" "Banyak," jawabnya singkat. Malamnya, Danu tidak pulang. Ponselnya ditemukan di toilet darurat lantai 10. Maki menyala. Di layar chat terakhir, hanya ada satu pesan terkirim ke nomor yang tidak dikenal. "Saya siap." Jenazahnya ditemukan 2 hari kemudian di rumah sakit. Resmi, bunuh diri. Tidak resmi, wajahnya memperlihatkan ekspresi pasrah yang tidak manusiawi. Setelah kematian Danu, aku mulai diawasi. Pak Hendra semakin sering memanggilku ke ruangannya. Setiap pembicaraan selalu berujung pada satu kalimat yang sama. "Kamu aset penting proyek ini." Nada suaranya bukan pujian, itu peringatan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, aku kembali ke area pondasi lama, tempat sesajen itu berada. Aku yakin sesuatu akan terjadi saat hujan. Entah kenapa, gedung ini terasa lebih hidup saat basah. Dan benar saja, di sana berdiri 3 orang. Pak Hendra, seorang pria tua berpakaian hitam dengan mata nyaris tertutup,
dan satu orang lagi. Aku sendiri, atau lebih tepatnya sosok yang sangat mirip denganku. Aku bersembunyi di balik kolam beton. Jantungku hampir meledak. Pria tua itu berbicara dengan suara seperti tanah longsor. Gedung ini belum puas. Tinggal 9 lantai lagi. Pak Hendra mengangguk. Daftar sudah siap. Ia menyerahkan map coklat. Pria tua itu membuka map tersebut. Aku bisa melihat foto-foto di dalamnya. Dan lagi-lagi, fotoku ada di sana. Yang ini, kata pria tua itu sambil mengetuk fotoku, masih hidup. Pak Hendra tersenyum tipis. Nanti juga siap. Aku mundur tanpa suara. Kakiku gemetar saat aku mendengar kalimat terakhir mereka. Kalau satu tumbal selamat, kata pria tua itu, gedung akan meminta 2 pengganti. Sejak malam itu, mimpi burukku mulai dimulai. Setiap tidur, aku berada di dalam gedung yang sudah selesai. Lampunya mati, lift bergerak sendiri, dan di setiap lantai ada orang-orang yang menatapku. Pekerja yang sudah mati dengan wajah menuntut. Mereka tidak marah. Mereka lapar. Aku terbangun setiap malam dengan satu suara yang sama di telingaku. Naiklah. Dan yang paling mengerikan, setiap kali aku menghitung lantai gedung itu di dunia nyata, jumlahnya selalu bertambah 1. Padahal pengecoran belum dilakukan, seolah gedung ini tidak lagi menunggu manusia. Ia sedang membangun dirinya sendiri. Aku mulai mencatat semuanya. Nama korban, tanggal pengecoran, lantai yang selesai, jam kejadian. Semakin aku cocokkan, semakin jelas polanya. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. 1 lantai sama dengan 1 nyawa. Tapi ada pengecualian. Aku sudah 3 lantai berturut-turut naik tanpa korban baru. Dan setiap kali itu terjadi, sesuatu yang lebih buruk menyusul. Mesin rusak tanpa sebab, pekerja kerasukan massal, lift jatuh tanpa penumpang. Seolah gedung ini kecewa karena tidak diberi apa yang diminta. Dan kekecewaan itu diarahkan padaku. Aku mulai merasakan perubahan pada tubuhku. Setiap kali memasuki area proyek, telingaku berdenging. Tanganku dingin seperti memegang besi lama. Kadang aku kehilangan waktu, berdiri di 1 lantai, lalu tiba-tiba sudah berada di lantai lain tanpa ingatan bagaimana caranya naik. Suatu siang, aku menemukan sesuatu di helm keselamatanku. Tulisan tangan tanpa tinta, seperti diukir oleh kuku. Jangan mati sebelum waktunya. Aku hampir muntah. Aku tahu aku harus pergi, mengundurkan diri, kabur, laporkan ke polisi. Tapi anehnya, setiap kali aku berniat pergi, selalu ada hal yang menahanku. Kontrak kerjaku tiba-tiba diperpanjang otomatis. Rekeningku menerima transfer besar tanpa keterangan. Bahkan ibuku di kampung tiba-tiba menelepon, bilang aku jangan pulang dulu karena belum aman. Belum aman untuk siapa? Aku atau mereka? Jawaban itu datang dari orang yang sama sekali tidak kuduga. Satpam malam. Namanya Pak Surya, usianya sekitar 60. Pendiam, selalu membawa tas kain kecil kemanapun. Sejak awal proyek, dia tidak pernah absen 1 malam pun. Aku menemukannya duduk di pos jaga saat hujan kembali turun. Hujan yang sama seperti malam sesajen itu. "Pak," kataku, "Bapak tahu sesuatu tentang proyek ini ya?" Ia menatapku lama, tidak terkejut, tidak menyangkal. "Kamu seharusnya sudah mati di lantai 7, katanya datar." Kakiku lemas. Aku duduk. Pak Surya membuka tas kainnya. Di dalamnya ada buku tua, sampulnya dari kulit, baunya apak seperti tanah kuburan. "Gedung ini," katanya pelan, "dibangun di atas simpul lama. Dulu tempat ini bukan tanah kosong, ada bangunan ritual, diruntuhkan, dikubur. Tapi penunggunya tidak pergi." Aku menelan ludah. "Kenapa harus tumbal?" "Karena yang di bawah itu," katanya lanjut, "tidak mau hanya ditindih. Dia mau diisi." Pak Surya membuka 1 halaman.
Di sana ada sketsa kasar gedung dengan tanda-tanda silang di setiap lantai. Kecelakaan-kecelakaan itu bukan kegagalan, itu pengisian. Aku menunjuk satu tanda yang berbeda, lingkaran hitam di lantai 7. Yang ini apa? Pak Surya menarik nafas panjang. Itu lantai tempat kamu pertama kali lembur sendirian kan? Aku mengangguk pelan. Kamu seharusnya diambil malam itu, katanya. Tapi kamu ditolak. Ditolak? Ia menatapku dengan mata yang tiba-tiba terasa sangat berat. Karena kamu bukan tumbal biasa, katanya. Kamu wadah. Aku tidak langsung mengerti. Pak Surya menjelaskan dengan suara bergetar bahwa proyek ini tidak hanya butuh kematian. Ia butuh satu orang yang tetap hidup, tapi terikat sepenuhnya dengan gedung. Saksi, penjaga, pengikat. Gedung setinggi ini, katanya, butuh satu jiwa yang terus sadar, yang merasakan setiap lantai, setiap nyawa yang masuk. Aku merasa nafasku sesak. Makanya kamu tidak boleh mati sebelum waktunya, lanjutnya. Kalau wadah mati terlalu cepat, semuanya runtuh. Pak Hendra tahu. Pak Surya tertawa kecil, tawa pahit. Dia yang nyerahin kamu. Dunia rasanya berputar. Malam itu, saat aku pulang ke mes, aku menemukan pintu kamarku terbuka. Lampu mati, bau tanar basah memenuhi ruangan. Di dinding, ada garis-garis hitam seperti bekas jari. Dan di cermin, pantulanku tidak bergerak bersamaan denganku. Pantulan itu tersenyum lebih dulu. Akhirnya kamu tahu, katanya dengan suaraku sendiri. Aku mundur, punggungku menghantam dinding. Aku cuma bagian yang ditinggal, katanya. Gedung ini butuh kamu utuh, tapi aku sudah mulai diambil. Lampu menyala mendadak, pantulan kembali normal. Namun sejak malam itu, setiap kali aku bercermin, aku tidak pernah yakin siapa yang sedang menatap siapa. Dan keesokan harinya, papan proyek diperbaharui. Target ketinggian gedung berubah dari 47 lantai menjadi 50 lantai. Sejak target gedung dinaikkan menjadi 50 lantai, suasana proyek berubah total. Bukan hanya tegang, tapi takut. Para pekerja mulai bermimpi hal yang sama. Mereka bercerita sambil berbisik, seolah takut didengar beton di sekitar kami. Dalam mimpi itu, mereka berada di dalam gedung yang sudah jadi, berdiri di tepi lantai tertinggi, dan seseorang di belakang mereka mendorong pelan sambil berkata, "Sudah cukup." Anehnya, mimpi itu selalu berhenti tepat sebelum jatuh, seolah sesuatu ingin mereka siap lebih dulu. Pak Hendra semakin jarang muncul di siang hari, tapi hampir setiap malam, mobil hitamnya terlihat parkir dekat area inti proyek, tempat lift utama dan pondasi terdalam bertemu. Disitulah, menurut Pak Surya, simpul lama itu berada. Aku mencoba menjaga jarak, menghindari lembur, menghindari cermin, menghindari pantulan kaca gedung yang kini sudah mencapai lebih dari 20 lantai. Tapi gedung ini tidak membiarkan siapapun menjauh. Malam ritual itu terjadi tanpa pengumuman. Hujan turun deras, lebih deras dari biasanya, sampai suara kota menghilang. Aku baru saja hendak pulang ketika semua lampu proyek mati bersamaan. Kecuali satu, lampu di inti gedung. Lampu itu berkedip 3 hari. Pak Surya muncul di sampingku entah dari mana. Wajahnya pucat, tapi tatapannya tegas. "Kalau kamu mau tetap hidup," katanya, "ikut saya sekarang." Kami turun ke bawah, melewati lorong-lorong yang belum selesai. Air menetes dari langit-langit, bau besi dan tanah bercampur jadi satu.
Di setiap langkah, aku merasakan gedung ini berdenyut seperti nadi raksasa. Di area inti, aku melihat mereka. Pak Hendra, pria tua berbaju hitam, dan 5 orang lain. Manajer, kontraktor, orang-orang yang selama ini tak pernah kotor tangannya. Di tengah ruangan ada lingkaran kapur putih di atas beton basah. Di dalamnya, 2 pekerja berlutut dengan tangan terikat. Mulut mereka disumpal kain. Aku mengenali salah satunya. Rudy, mandor shift malam. Orang yang paling keras menolak lembur tambahan. 2, bisikku. Pak Surya mengangguk pelan. Gedung marah. Pria tua itu mulai bermantra. Suaranya rendah, berat, seperti datang dari dalam tanah. Setiap kata membuat lampu bergetar. Aku ingin berteriak, bergerak, melakukan apapun. Tapi kakiku tidak mau menuruti perintahku sendiri. Dan saat itulah, aku sadar. Aku tidak diundang sebagai penonton. Aku adalah bagian dari ritual. Pria tua itu berhenti membaca mantra dan menoleh tepat ke arahku. Meski aku berdiri di balik bayangan. "Kamu datang," katanya. "Bagus." Pak Hendra menatapku. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Hanya kelelahan. "Kita butuh kamu," katanya. Berdiri di tengah. Aku menggeleng. Tubuhku menolak. Tapi langkah kakiku bergerak sendiri. Satu demi satu. Masuk ke dalam lingkaran kapur. Saat aku menginjak garis itu, dunia seakan sunyi total. Aku tidak lagi mendengar hujan. Tidak ada suara napas. Tidak ada apa-apa. Kecuali satu hal. Gedung ini berbicara. Bukan dengan kata, tapi dengan rasa. Tekanan di dada, panas di tengkuk. Kenangan yang bukan milikku berkelebat di kepala. Orang-orang jatuh, tercekik, terkubur hidup-hidup. Dari masa yang bahkan tidak tercatat sejarah. Aku jatuh berlutut. Pria tua itu tersenyum. Wadahnya menerima. Ia mengangkat pisau kecil, bukan pisau besar seperti di film. Justru kecil, sederhana, seperti alat bedah. Satu sayatan di telapak tanganku, darah menetes ke beton. Dan beton itu menyerapnya. Aku berteriak, bukan karena sakit, tapi karena aku merasakan sesuatu masuk ke dalam diriku. Dinginnya seperti air sumur tua. Beratnya seperti ratusan tangan menarik ke bawah. Di sampingku, Rudy mulai berontak. Tangisnya tertahan kain. Tapi matanya penuh teror. Mantra dipercepat. Dan saat lantai itu selesai dicor keesokan harinya, 2 orang dinyatakan hilang. Resmi, kecelakaan kerja. Tidak resmi, lantai 23 sudah diisi. Aku selamat. Tapi sejak malam itu, aku tidak pernah lagi merasa sepenuhnya berada di dalam tubuhku sendiri. Aku mulai mendengar bisikan, bahkan di luar proyek. Di rumah, di jalan, di dalam lift gedung lain. Setiap gedung tinggi di Jakarta kini terasa seolah menatap aku. Dan yang paling membuatku gemetar, setiap kali aku menyentuh dinding proyek itu, aku tahu persis siapa saja yang ada di dalamnya. Nama-nama yang dihapus, wajah-wajah yang tidak pernah dilaporkan. Mereka tidak mati. Mereka tinggal. Setelah ritual di lantai 23,
Aku berhenti menghitung hari. Waktu di proyek ini tidak lagi terasa lurus. Ada hari yang berlalu terlalu cepat, ada malam yang terasa berjam-jam meski jam di ponselku hanya bergeser beberapa menit. Satu-satunya hal yang pasti, gedung terus naik dan setiap kenaikan terasa seperti sesuatu yang ditarik dari dalam dadaku. Aku mulai sakit. Bukan sakit biasa. Tidak ada demam tinggi, tidak ada batuk. Tapi setiap pagi, aku bangun dengan rasa berat di dada, seperti ada orang lain yang ikut bernafas bersamaku. Kadang, nafasku tersendat, dan di sela-selanya aku mendengar suara lain menarik udara. Bukan dari paru-paruku. Aku tahu, aku harus pergi. Bukan cuti, bukan izin, tapi kabur. Kesempatan itu datang 3 hari setelah ritual. Seorang auditor independen dijadwalkan datang. Proyek akan dihentikan sementara. Pak Hendra sibuk mengatur dokumen. Area proyek lebih longgar. Tidak ada ritual malam itu. Aku mengemasi barang-barangku di mes. Pakaian, laptop, 1 buku catatan, dan buku tua milik Pak Surya yang diam-diam ia titipkan padaku. Ada tanda-tanda pemutus katanya waktu itu. Tapi resikonya, kamu bisa mati. Aku sudah setengah mati, Pak. Jawabku. Aku tidak berpamitan pada siapapun. Saat aku melangkah keluar dari gerbang proyek, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Aku bisa bernafas lega. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, kepalaku terasa ringan. Suara bisikan menghilang, bahkan bau tanah basah yang selalu mengikuti hidungku lenyap. Aku naik taksi menyebutkan alamat rumah temanku di Depok. Mobil melaju, meninggalkan gedung itu yang menjulang di kejauhan. Hitam, diam, dan untuk sesaat tampak tak berdaya. Aku hampir menangis lega. Hampir. Karena tepat saat kami melewati lampu merah ketiga, dadaku kembali sesak. Tiba-tiba aku merasa ditarik mundur, seperti ada tali tak terlihat yang diikatkan ke tulang belakangku. Supir taksi mengerem mendadak. Mas, katanya panik. Kenapa GPS saya muter-muter? Aku menatap layar di dashboard. Rute kami kembali mengarah ke proyek. Itu salah, Pak. Belok kiri. Supir itu mencoba. Setir tidak bergerak. Bukan macet, bukan mesin mati. Tapi mobil itu tidak mau menjauh. Lampu jalan mulai meredup satu persatu. Bangunan tinggi di sekitar kami terlihat lebih dekat, lebih condong. Dan di kaca jendela, aku melihat pantulan gedung itu. Padahal seharusnya sudah jauh di belakang. Aku belum mengizinkan. Bisik suara yang kini tidak lagi samar. Aku menutup mata. Mobil berhenti tepat di depan gerbang proyek. Gerbang yang seharusnya terkunci, terbuka lebar. Sopir taksi menangis, bersumpah ia tidak tahu kenapa kembali ke sini. Aku membayarnya tanpa bicara. Dan saat aku melangkah turun, rasa sesak itu menghilang lagi. Seolah ada tangan yang melepas cengkramannya. Gedung ini tidak mengejarku, ia hanya menarikku pulang. Pak Surya menungguku di pos jaga, seolah ia sudah tahu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Ikatan sudah terbentuk. Aku membanting tas ke lantai. Terus saya harus apa? Menunggu mati? Pak Surya menggeleng. Bukan mati, diambil penuh. Ia membuka buku tua itu, menunjukkan satu simbol yang belum pernah kulihat. Lingkaran dengan garis putus di tengah. Ini tanda pemisah katanya. Bukan untuk kabur, tapi untuk memindahkan. Memindahkan apa? Peranmu. Aku terdiam. Wadah hanya satu. Lanjutnya, kalau kamu ingin lepas, harus ada pengganti yang diterima. Aku langsung tahu kemana arah pembicaraan ini. Tidak, kataku cepat. Saya tidak akan. Gedung akan memilih. Potongnya. Dan biasanya yang paling dekat. Malam itu aku kembali bermimpi. Aku berdiri di puncak gedung yang sudah selesai, 50 lantai, diterangi lampu kota. Di sekelilingku berdiri semua korban. Mereka tidak terlihat rusak, tidak berdarah, justru tenang. Di tengah mereka berdiri Pak Hendra. Ia menatapku dan tersenyum. Terima kasih, kamu sudah bertahan cukup lama. Aku terbangun dengan satu fakta mengerikan. Gedung ini tidak lagi menungguku. Ia sedang menyiapkan penggantiku. Dan besok pagi, nama baru muncul di daftar lembur wajib. Nama di daftar lembur wajib itu membuat tanganku gemetar.
Adi, satu-satunya teman dekat yang masih tersisa di proyek ini. Engineer struktur, orang yang pertama kali percaya ceritaku, meski ia selalu menutupnya dengan kalimat bercanda. Kalau gedungnya angker, harusnya kamu udah mati duluan. Aku menatap papan pengumuman itu lama, terlalu lama, sampai huruf-hurufnya seperti bergerak, menyatu, lalu membentuk wajah yang kukenal. Aku langsung mencarinya. Adi sedang di lantai 26, memeriksa tulangan besi. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia tampak seperti orang yang tidak tidur beberapa hari. "Kamu lembur malam ini?" kataku tanpa basa-basi. Ia mengangguk pelan. "Aku tahu. Kamu bisa nolak." Ia tersenyum tipis. "Aku sudah coba." Ada sesuatu di suaranya. Pasrah, tapi bukan takut. "Kamu dengar suara juga?" tanyaku pelan. Adi berhenti bekerja. Tangannya menggenggam besi terlalu keras. "Jadi kamu juga?" katanya. Kupikir aku mulai gila. Ia bercerita bahwa sejak 2 minggu lalu, setiap kali naik lift proyek sendirian, lift itu selalu berhenti satu lantai lebih tinggi dari yang ia pilih. Dan di lantai itu, yang seharusnya belum selesai, selalu ada satu suara yang memanggil namanya. Bukan dengan ancaman, tapi dengan janji. Katanya capekku bakal selesai, ujar Adi lirih. Katanya semua tekanan bakal hilang. Aku merasa mual. Gedung ini tidak memaksa, ia membujuk. Malam itu, hujan kembali turun. Seolah Jakarta pun ikut tahu apa yang akan terjadi. Aku mencari Pak Surya, tapi pos jaga kosong. Lampunya mati. Buku tua itu yang selalu ia bawa tergeletak di bangku, terbuka di halaman yang sama dengan simbol pemisah. Dan di bawah simbol itu, ada catatan kecil yang baru kutemukan. Pemindahan hanya berhasil jika wadah lama menolak sepenuhnya atau menghancurkan ikatan dari dalam. Aku tidak sepenuhnya mengerti, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa membiarkan Adi naik ke lantai itu sendirian. Pukul 11 malam, aku mengikutinya ke lift inti. Lift itu menunggu. Pintunya terbuka sebelum kami menekan tombol apapun. Di dalamnya, cermin lift tidak memantulkan kami berdua. Hanya satu sosok. Aku, tapi versi yang lebih kurus, lebih pucat, matanya hitam seluruhnya. "Waktumu hampir habis," katanya tanpa membuka mulut. Lift bergerak sendiri, melewati lantai 27, 28, tanpa berhenti. Adi berdiri membeku, napasnya cepat. "Kalau aku ikut, kamu bisa pergi kan? Jangan dengarkan apapun yang kamu dengar." "Tapi aku capek," katanya jujur. "Dan kamu sudah terlalu lama menahan ini." Pintu lift terbuka di lantai 31. Lantai itu belum ada di rencana resmi. Anginnya kencang, padahal dinding belum terbuka. Beton lantainya basah, seperti baru dicor atau baru saja minum sesuatu. Di tengah lantai, ada lingkaran gelap. Bukan kapur, bukan darah, tapi bekas hangus, berbentuk simbol yang sama dengan di buku Pak Surya. Dan di sana, berdiri Pak Hendra. Aku berharap bukan kamu yang datang pada Adi, tapi gedung tidak pernah salah memilih. Aku melangkah maju. Dadaku terasa seperti diremas. Ini berhenti malam ini. Saya tidak mau lagi. Pak Hendra tertawa kecil. "Kamu tidak punya pilihan sejak malam pertama kamu melihat sesajen itu." Aku merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhku. Marah, lapar, lelah, semua emosi itu bukan sepenuhnya milikku. Aku menatap Adi, dan untuk pertama kalinya, aku menolak. Bukan dengan kabur, bukan dengan bersembunyi, tapi dengan melawan dari dalam. Aku melangkah ke dalam lingkaran itu, sendirian. Saat kakiku menyentuh pusat simbol, gedung bergetar hebat. Lampu-lampu kota di luar jendela berkedip. Lift berhenti di semua lantai sekaligus. Aku berteriak. Lantai di bawah kakiku berdenyut seperti kulit hidup. Retakan menjalar di beton. Bukan lurus, tapi berbelok-belok seperti urat nadi. Lampu-lampu proyek di seluruh gedung menyala bersamaan. Lalu mati, lalu menyala lagi. Mengikuti irama nafas yang bukan berasal dari mesin manapun. Aku terdorong keluar dari lingkaran simbol.
Tubuhku membentur kolom beton, tapi aku hampir tidak merasakan sakit. Semua rasa di tubuhku tenggelam oleh satu sensasi yang jauh lebih besar. Gedung ini marah. Adi berteriak memanggil namaku. Tapi suaranya terdengar jauh, terdistorsi, seperti datang dari lantai lain. Pak Hendra berdiri kaku. Wajahnya yang selama ini tenang, kini dipenuhi kepanikan. "Apa yang kamu lakukan?" teriaknya. Aku tertawa. Tawa pendek, tidak stabil. "Apa yang seharusnya sudah kamu lakukan dari awal?" Dari bawah, terdengar suara gemuruh panjang. Bukan runtuhan, tapi sesuatu yang bangkit. Lift inti bergerak naik turun tanpa pola. Tangga darurat bergetar mengeluarkan bunyi logam yang melengking. Dan lalu, Jakarta ikut bereaksi. Di kejauhan klakson bersautan. Lampu gedung-gedung sekitar berkedip. Aku melihat menara lain, gedung-gedung tinggi, memantulkan cahaya dengan sudut yang tidak seharusnya. Seolah mereka memperhatikan. Aku teringat ucapan Pak Surya. Simpul Lama tidak berdiri sendiri. Gedung ini bukan satu-satunya. Ia hanya yang tertinggi. Di dalam kepalaku, suara-suara korban berubah. Bukan lagi ratapan, tapi peringatan. Mereka mendorong kesadaranku keluar, memaksaku melihat lebih luas. Melihat jalur-jalur gelap di bawah kota, menghubungkan pondasi gedung-gedung tua, proyek mangkrak, menara baru. Jakarta dibangun di atas jaringan pengisian. Dan aku terhubung ke salah satu pusatnya. Pak Hendra mencoba lari. Baru 3 langkah, lantai di depannya amblas sedikit. Cukup untuk membuatnya terjatuh. Ia berteriak bukan karena sakit, tapi karena takut. "Matikan ini," katanya. "Kalau tidak, semuanya bisa runtuh." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat kebenaran di wajahnya. Ia bukan pengendali, ia pelayan. "Ada cara," kataku pelan, "tapi kamu tidak akan suka." Aku meraih buku tua Pak Sure yang masih ada di tanganku. Halamannya kini terbuka sendiri, lembar demi lembar terbalik cepat, berhenti di satu halaman terakhir yang belum pernah kulihat. Di sana tertulis, "Jika wadah menolak dan simpul terguncang, satu pilihan tersisa. Bangunan harus diberi kesadaran atau ditinggalkan selamanya." "Ditinggalkan?" bisik Adi di belakangku. Aku mengangguk. Gedung ini tidak bisa dihancurkan, tapi bisa dibuat lapar. Aku mulai mengerti. Selama ini ritual, tumbal, pengisian, semuanya menjaga satu hal. Kesadaran gedung tetap terikat pada manusia. Kalau ikatan itu diputus, gedung hidup tapi sendiri. Dan sesuatu yang hidup tapi sendiri akan tidur kembali. Masalahnya, untuk memutus ikatan itu, wadah harus melepaskan seluruh isinya. Semua suara, semua nyama, semua jejak, termasuk diriku. Dadaku terasa kosong, bukan tenang, kosong. Aku menoleh kepada Adi. "Kalau aku berhasil, kamu harus pergi. Jangan pernah kembali." Adi menggeleng keras. "Kalau kamu mati." "Aku tidak mati," potongku. "Aku tidak ada di sini lagi." Aku kembali melangkah ke pusat lantai di tempat simbol itu retak. Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, aku membuka pintu di dalam diriku. Bukan untuk menerima, tapi untuk melepaskan. Jeritan membanjiri kepalaku, lalu satu persatu mereda. Nama-nama terlepas seperti debu tertiup angin. Tekanan di dadaku hilang, digantikan rasa dingin yang cepat memudar. Gedung menjerit. Bukan suara keras, tapi getaran panjang yang membuat tulangku gemetar. Dan lalu, sunyi. Lampu mati, lift berhenti, getaran hilang. Aku terjatuh ke lantai, nafasku pendek-pendek. Aku masih hidup, tapi sesuatu yang besar sudah pergi. Di luar, Jakarta kembali normal. Klakson berhenti, lampu stabil. Adi berlari ke arahku. "Kamu berhasil," katanya terengah. Aku ingin menjawab, tapi sebelum sempat, aku merasakan satu hal terakhir. Ikatan itu belum putus sepenuhnya. Gedung ini tidak lapar lagi, tapi ia juga belum tidur. Dan dari kejauhan, sangat jauh di bawah tanah, sesuatu bergerak, mencari simpul baru. Pagi setelah kejadian itu, proyek dihentikan. Bukan dengan sirine, bukan dengan garis polisi, tapi dengan diam. Aku terbangun di rumah sakit swasta, bukan IGD umum. Kamarku bersih, sunyi, terlalu rapi
untuk seseorang yang baru saja pingsan di proyek konstruksi. Tidak ada papan nama dokter. Tidak ada jadwal kunjungan. Yang pertama datang menjenguk bukan keluargaku, tapi orang-orang bersetelan rapi. Mereka tidak memperkenalkan diri, tidak perlu. Cara mereka berdiri saja sudah menjelaskan bahwa ini bukan kunjungan simpati. Sesuai laporan, kata salah satu dari mereka, Anda mengalami kelelahan ekstrim dan trauma kerja. Ia meletakkan map tebal di meja. Proyek dihentikan sementara karena masalah struktur. Lanjutnya, tidak ada korban jiwa terbaru. Aku tertawa pelan. Rasanya perih. Kalau begitu, kataku, nama-nama yang hilang bisa dikembalikan. Ia menatapku tanpa ekspresi. Nama siapa? Aku tidak menjawab. Karena aku tahu daftar itu sudah dikunci rapat. Aku dinyatakan tidak layak kerja lapangan. Dipaksa menandatangani surat pengunduran diri dengan kompensasi yang jumlahnya cukup untuk menutup mulut siapapun. Adi selamat, itu yang terpenting. Ia dipindahkan ke proyek lain, luar kota, tanpa penjelasan. Sebelum berpisah, ia hanya berkata satu hal. Kalau kamu tidak menelponku malam itu, aku mungkin sudah ada di dalam gedung itu sekarang. Gedung tersebut tidak pernah diresmikan. Di berita alasannya bermacam-macam. Masalah izin, perubahan desain, audit struktur, konflik internal. Menara itu berdiri setengah jadi, tinggi, hitam, dan kosong. Tapi kosong di permukaan. Beberapa bulan setelah aku keluar dari rumah sakit, aku kembali ke lokasi itu. Siang hari, ramai, tanpa atribut proyek. Aku berdiri di seberang jalan, menatap gedung itu dari jauh. Tidak ada aktivitas, tidak ada lampu. Namun aku merasakannya. Ia masih sadar. Bukan sadar seperti dulu. Rakus, aktif, berbicara. Tapi seperti orang yang terbangun dari mimpi buruk dan memilih diam, sambil mengingat. Saat aku hendak pergi, aku melihat satu hal yang membuat langkahku terhenti. Di lantai paling atas, yang seharusnya belum pernah selesai, ada satu jendela terbuka. Dan di balik kaca gelap itu, aku melihat bayanganku sendiri. Bukan pantulan, terlalu jauh, terlalu tinggi. Aku tidak melambai. Bayangan itu juga tidak. Ia hanya berdiri diam, seolah memastikan bahwa aku masih hidup. Sejak hari itu hidupku terlihat normal. Aku pindah kerja. Aku pindah tempat tinggal. Aku bahkan sempat berpikir semuanya sudah berakhir. Sampai kejadian pertama terjadi. Lift di gedung baruku berhenti di lantai yang tidak ada di panel. Ponselku merekam suara napas tambahan saat aku tidur. Dan setiap kali aku melewati gedung tinggi yang belum diresmikan, dadaku terasa kosong dengan cara yang familiar. Aku mulai memahami satu hal yang sangat terlambat kusadari. Aku memang selamat dari proyek itu. Tapi aku juga sudah ditandai. Gedung itu tidak bisa mengambilku lagi. Namun simpul lain bisa mengenaliku. Dan Jakarta punya terlalu banyak gedung yang berdiri terlalu cepat. Aku tidak langsung menceritakan semua ini. Bukan karena takut tidak dipercaya, itu sudah pasti. Tapi karena aku tidak diizinkan. Setiap kali aku mencoba menulis tentang proyek itu, sesuatu selalu terjadi. Laptopku mati mendadak, file rusak tanpa sebab. Bahkan pernah, saat aku mencoba merekam suara untuk menceritakan kronologi kejadian, rekamannya hanya berisi suara gedung, dengung rendah, seperti napas beton yang tertahan. Aku belajar cepat. Ada bagian dari diriku yang masih terhubung, meski tidak lagi terikat penuh. Dan bagian itu menjaga keseimbangan. Aku mulai mengamati pola lain. Setelah proyek gedung itu dihentikan, beberapa proyek besar di Jakarta ikut mengalami penundaan aneh.
Kecelakaan kecil tapi berulang. Struktur yang tidak cocok. Izin yang tiba-tiba ditarik. Seolah ada sesuatu yang kehilangan pusatnya dan sedang mencari cara lain untuk berdiri. Aku bertemu kembali dengan Pak Surya tanpa sengaja, atau mungkin tidak. Ia duduk di bangku taman dekat stasiun, mengenakan pakaian biasa, tanpa tas kainnya. Rambutnya lebih putih, tapi matanya masih sama, tajam, lelah, dan tahu terlalu banyak. "Kamu sudah melepas sebagian besar isinya," katanya setelah lama diam. "Itu sebabnya kamu masih hidup." "Sebagian besar?" tanyaku. Ia mengangguk. "Tidak ada pelepasan yang benar-benar bersih. Selalu ada sisa. Itu harga yang harus dibayar oleh saksi." Aku tertawa pahit. Jadi saya ini apa sekarang? Pak Surya menatap ke arah gedung-gedung tinggi di kejauhan. "Kamu penanda," katanya. "Kalau ada simpul baru yang mulai aktif, tubuhmu akan bereaksi duluan." Dan benar saja. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku mulai merasakan gejala yang sama, bukan kuat, tapi cukup untuk dikenali. Dengung di telinga, rasa berat di dada, mimpi tentang lantai yang belum ada. Dan setiap kali itu terjadi, selalu ada berita kecil di pojok portal online. Pekerja jatuh dari proyek gedung bertingkat. Kecelakaan kerja masih diselidiki, tidak ada indikasi unsur layu. Aku berhenti membaca detail. Judulnya saja sudah cukup. Aku sadar kalau aku tetap diam, siklus ini akan terus berulang. Gedung demi gedung, tumbal demi tumbal. Dan orang-orang akan terus berkata, kecelakaan kerja. Itulah alasan sebenarnya aku menulis ini sekarang. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk meninggalkan jejak. Karena selama cerita ini tidak pernah diceritakan, gedung-gedung itu bebas berdiri tanpa saksi, tanpa pengingat bahwa ada harga yang tidak tercatat di papan proyek. Aku tahu risikonya. Dengan bercerita, aku bisa menarik perhatian simpul lain, bisa memanggil sesuatu yang belum siap bangun. Tapi diam lebih berbahaya. Malam ini saat aku menulis bagian ini, aku merasakan dengung itu lagi. Lemah tapi jelas. Bukan karena aku akan mati malam ini, tapi karena setelah ini, tugasku sebagai saksi selesai. Tanda itu datang 3 bulan setelah aku mulai menceritakan kisah ini. Bukan mimpi, bukan dengung, tapi sesuatu yang jauh lebih jelas. Aku sedang berdiri di trotoar, menunggu lampu merah, ketika dadaku mendadak terasa berat. Bukan seperti dulu, tapi tepat dan terarah. Aku tahu persis kemana harus menoleh. Sebuah proyek gedung baru. Belum tinggi, baru fondasi, tapi lubangnya terlalu dalam. Di sekelilingnya, papan proyek berdiri rapi, terlalu rapi. Tidak ada spanduk penolakan. Semua seperti sudah disepakati oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan saat itulah aku melihatnya. Seorang pria berdiri di balik pagar seng menatap ke arah lubang fondasi dengan ekspresi yang sangat kukenal. Ekspresi orang yang dipilih tapi belum tahu. Aku tidak mendekat. Aku tidak memperingatkan. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku akhirnya mengerti. Gedung-gedung itu tidak bisa dihentikan dengan teriakan, tidak dengan laporan, tidak dengan doa yang terlambat. Yang bisa menghentikan satu siklus hanya kesadaran. Kesadaran bahwa ada harga yang tidak boleh dibayar. Malam itu, aku bermimpi untuk terakhir kalinya tentang gedung lama. Menara hitam itu tidak lagi berdiri di tengah kota. Ia ada di tempat lain, jauh, dalam, sunyi. Tidak runtuh, tidak hancur, hanya ditinggalkan. Di dalam mimpiku, aku berdiri di lantai tertingginya sendirian. Tidak ada korban, tidak ada suara, tidak ada bayangan di kaca.
Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ditarik. Saat aku terbangun, dadaku ringan. Dengun itu hilang, aku tahu ikatan itu akhirnya putus sepenuhnya. Bukan karena gedung kalah, tapi karena ia tidak lagi dikenali. Inilah kebenaran terakhir yang bisa aku bagi. Gedung tumbal tidak hidup karena ritual. Ia hidup karena dirahasiakan. Selama orang-orang menutup mata, menyebutnya kecelakaan dan melanjutkan hidup, ia akan terus berdiri. Tapi, begitu kisahnya diceritakan, ia kehilangan pegangan. Aku selamat bukan karena kuat. Aku selamat karena aku bersedia mengingat. Dan sekarang, aku menyerahkan ingatan itu padamu. Kalau suatu hari kamu melewati gedung tinggi yang berdiri terlalu cepat, terlalu sepi meski berada di pusat kota, dan terasa dingin meski matahari tepat di atasnya, jangan berhenti terlalu lama di sana. Bukan karena ia akan membunuhmu, tapi karena ia masih menghitung. Aku sudah keluar dari hitungannya. Sekarang, mungkin giliranmu untuk waspada. Tidak semua yang selamat benar-benar pergi. Tidak semua bangunan berdiri karena rencana manusia. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa ada harga yang sering dibayar diam-diam demi sesuatu yang terlihat megah dari luar. Inilah cerita dari mereka yang nyaris dikubur bersama gedung tinggi di tengah kota. Aku selamat, tapi kisah ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.